Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Wandra Zuyandri dengan nomor induk mahasiswa 2103125160 dari kelas Fisika B jurusan S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Video ini merupakan pemenuhan nilai untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Haryanal Setiawan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila dalam sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan dan panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spirit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tingkat konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Pengertian etika. Etika adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral dan akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi, baiklah, yang pertama ada etika umum. Etika umum maksudnya adalah mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua ada etika khusus, yaitu membahas tentang prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu, yaitu etika individual, dan makhluk sosial, yaitu etika sosial. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika, kebajikan dalam berbagai sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Sedangkan teologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Adapun pemaknaan tersebut didapat dari jenis etika yang mana senantiasa terkait erat dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. Etika bersifat universal, berbeda dengan etiket yang berlaku pada tempat tertentu. Misal, orang Jawa bertemu dengan orang Batak itu berbeda adatnya. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan manusia. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, dan cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Etika bertendensi dengan kata moral, berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar atau Grundnorm yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik intuisi sosial, hukum, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila.
Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki prinsip acta humanus, tindakan kemanusiaan diimplementasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir yaitu sebagai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai perwujudan dari sistem etika, tidak menekan pada kewajiban saja deontologi atau tujuan saja teologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan, yaitu virtu actis. Demikian materi saya mengenai Pancasila dalam sistem etika. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.